Horas Koburtodi, berikut kita akan merenungkan sedikit tentang perayaan hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020, yakni perayaan Semua Orang Kudus. Bacaan yang diberikan kepada kita ialah bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Sedangkan Injil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Saudara sekalian, latar belakang perayaan ini bermula di gereja barat, khususnya di Roma. Hari raya ini dimulai pada tahun 609 oleh Paus Bonifasius keempat, ketika dia merombak Pantheon, yakni suatu tempat ibadat dewa-dewi orang-orang Romawi, digantikan menjadi gereja yang dipersembahkan untuk Santa Maria dan para rasul. Mari kita lihat dari Wahyu pasal 7 tadi. Kitab ini menceritakan tentang penglihatan Yohanes. Penglihatan pertama ialah berpusat pada gereja di bumi, yakni sebelum terjadinya hari kemurkaan Allah dan Anak Domba. Yohanes melihat malaikat lain yang membawa meterai Allah muncul dari tempat matahari terbit dan mendengar jumlah orang yang akan dimeterai. Malaikat itu berseru kepada keempat malaikat untuk menunda untuk merusak bumi atau laut atau pohon-pohon. Memang tugas keempat malaikat tadi ialah untuk menghancurkan bumi dan segala isinya. Dan itulah yang disebut hari penghakiman, hari kemurkaan Allah, atau hari akhir zaman. Tujuannya supaya dengan meterai Allah itu, hamba-hamba Allah itu, yakni orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dibebaskan dari murka Allah dan Anak Domba itu. Maka meterai artinya tanda kepemilikan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 dikatakan demikian. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Meterai juga berarti tanda perlindungan yang membawa keselamatan. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Juga di pasal 4 ayat 30 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan meterai Allah itu, hamba-hamba Allah itu yang percaya kepada Yesus Kristus mampu bertahan dalam penderitaan dan penganiayaan, melindungi mereka dari murka Allah dan Anak Domba di akhir zaman. Ini juga bisa dibandingkan dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23, yakni tentang pembubuhan darah Anak Domba Paskah pada tiang pintu rumah, baik orang Mesir maupun orang Israel atau Yahudi. Maka pada malam itu, kalau malaikat Allah datang dan melihat ada darah di atas pintu, maka hukuman yang diberikan, yakni anak pertama dari keluarga itu, tidak akan meninggal atau tidak akan mati. Sedangkan angka 144.000 atau 144.000 ialah 12 kali 12 kali 1000. Artinya ini adalah suatu totalitas. Bukan kepada orang Kristiani Yahudi saja ini ditujukan, tetapi kepada semua
orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini ada aspek universal, tidak lagi kepada hanya bangsa Israel, tetapi bagi semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, penglihatan kedua ialah Yohanes melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terbilang, yang tak terhitung jumlahnya. Dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, yang berdiri di hadapan tahta dan anak domba di surga setelah hari kemurkaan Allah itu. Mereka dikatakan mengenakan jubah putih dan memegang daun palem. Yohanes juga mendengar nyanyian pujian dan syukur para malaikat, tua-tua, dan 4 makhluk. Dan salah seorang tua itu berdialog dengan Yohanes, di mana tua itu sebenarnya mau menjelaskan identitas kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Maka jubah putih adalah lambang kesucian dan kemenangan. Memegang ranting-ranting daun palem adalah lambang sukacita besar. Jadi, mereka, anak-anak Allah, mengenakan jubah putih sambil memegang ranting daun palem. Mereka adalah sekarang yang dibebaskan dari murka Allah, maka mereka bersukacita atau bergembira. Maka mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Demikian juga para malaikat, tua-tua, dan keempat makhluk bersujud di hadapan tahta dan menyembah Allah dengan berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan serta kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Jadi di sini dilukiskan bagaimana orang-orang yang diselamatkan dari murka Allah itu bahkan bersama dengan para malaikat tua-tua memuji dan memuliakan Allah. Mereka bersukacita karena mereka sudah dibebaskan. Mereka menang. Saudara sekalian, salah seorang dari tua itu menjelaskan kepada Yohanes asal-usul kumpulan besar orang itu. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Apa itu? Yakni semua pencobaan dan tekanan-tekanan yang dialami orang Kristen sebelum hari besar kemurkaan Allah dan anak domba. Orang-orang yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba melalui kematian Kristus. Artinya, ini adalah perjalanan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus semasa hidup mereka di dunia. Walaupun banyak pencobaan dan tekanan, tapi berkat meterai mereka mampu bertahan dan setia kepada Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, inilah dasar Alkitabiah bagaimana gereja yakin bahwa sesudah kematian ada kebangkitan, di mana mereka akan dimeteraikan atau diberi meterai sebagai upah sehingga mereka dibebaskan dari kemurkaan Allah. Sebab mereka adalah orang-orang yang percaya dan melaksanakan kepercayaan itu atau iman itu dalam hidup mereka. Mereka tidak hidup dari dunia, tapi mereka hidup dari iman kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan semasa mereka tinggal di bumi. Inilah dasar biblis bahwa sebelum hari kemurkaan Allah dan anak domba itu, mereka yang sudah dimeteraikan berdiri, memuji dan memuliakan Allah dan anak domba. Itulah keyakinan kita
bahwa mereka adalah orang-orang kudus yang diperkenankan memuji di hadapan tahta Allah. Sering kita mendengarkan istilah gereja yang sudah jaya. Mereka yang mengitari tahta Allah dan anak domba, memuji, menyembah, bernyanyi, dan bersukacita. Saudara sekalian, karena itu khotbah Yesus di bukit membenarkan bahwa orang yang memiliki iman dan percaya kepada Allah harus menanggung banyak pencobaan, penderitaan, kesusahan, tekanan-tekanan, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang demikian. Maka Yesus memuji bahagia orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya, atau orang yang dicela. Lalu apakah hidup yang demikian tidak berguna? Bagi dunia tidak berguna. Tetapi bagi Yesus itu adalah pemberian diri yang total kepadanya. Dan itulah konsekuensi bagaimana menjadi murid Yesus dan bagaimana mengikuti cara hidup Yesus. Karena itulah Yesus berkata, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Barangkali selama di dunia ini, hidup kita banyak atau sering susah, menderita, karena konsekuensi dari iman kita. Bagi dunia, mungkin orang akan mengatakan, kita orang bodoh, kita orang yang tidak pandai memilih jalan hidup. Tapi bagi Yesus, itulah upah yang dikehendaki oleh Yesus. Maka upah yang dimaksud oleh kitab Wahyu tadi ialah kita akan mendapatkan materai kehidupan. Jubah kita akan disucikan. Disucikan karena darah Yesus. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib menyucikan jubah kita dari yang kotor menjadi putih. Dan akhirnya nanti tiba saatnya kita akan diperkenankan memuji dan memuliakan Allah di surga. Tidak hanya kita saja, tetapi bersama para malaikat Allah. Berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan tahtanya, memuji, menyembahnya, bersukacita, bersukaria, karena kita telah menjadi pemenang. Lalu apa hubungannya mereka yang sudah jaya atau orang kudus dengan kita? Tentu, menurut tradisi gereja dan keyakinan gereja, mereka juga akan membantu kita yang masih berjuang di dunia ini, agar kita pun tetap mempertahankan meterai itu, mempertahankan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, supaya Roh Kudus tetap mendampingi kita, mengingatkan kita, menuntun kita. Walaupun jalan penderitaan, walaupun susah dan menyedihkan, tapi kita tetap bertahan karena kita memilih jalan Yesus dan bukan memilih jalan dunia. Selamat merenungkan, semoga Hari Raya Orang Kudus semakin meneguhkan iman kita bahwa kita pun tidak berjalan sendiri di dunia ini. Shalom, Horas Keburtodi.